إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي المسلمون، عافاني الله وإياكم، اتقوا الله تعالى في السر والعلن، فإن التقوى سبيل النجاة في الdunya wal akhirah. Wahai kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, khatib mewasiatkan agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya takwa adalah jalan menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, siapa saja yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan jalan keluar dari seluruh permasalahannya, dan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Ahibatil muslimun, afanillah wa iyyakum. Khutbah Jumat kali ini saya tujukan kepada seorang muslim yang hatinya masih belum bergembira untuk memasuki bulan Ramadan yang penuh dengan berkah. Khutbah kali ini saya tujukan kepada seorang muslim yang belum berniat untuk bersungguh-sungguh beribadah di dalam bulan Ramadan yang penuh dengan berkah. Khutbah Jumat kesempatan kali ini saya tujukan kepada seorang muslim yang kalbunya masih lalai dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan belum bertobat demi menghadapi bulan Ramadan yang penuh dengan berkah. Wahai kaum muslimin, tema khutbah Jumat kesempatan kali ini adalah sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Atakum Ramadan syahrun mubarak, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah." Allah Subhanahu wa taala telah mendatangkan kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berpuasa pada bulan Ramadan tersebut. Ahibatil muslimun, afanillah wa iyyakum. Ramadan gelarnya yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Dan berkah
maknanya adalah kathratul khair wa ziyadatuhu, kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Sebagaimana Masjidil Haram, kebaikannya banyak dan terus bertambah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin." Sesungguhnya rumah pertama kali diletakkan untuk manusia sebagai tempat ibadah adalah yang berada di kota Bakkah, yaitu Mekah, yang penuh dengan berkah. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah mengatakan, mengapa Masjidil Haram yang ada di kota Bakkah penuh dengan berkah? Litadha'ufil amali fi fal barakatu kathratul khair. Karena beramal ibadah di dalamnya dilipatkan pahalanya. 1 kali salat senilai 100.000 salat dibandingkan masjid-masjid yang lain. Maka arti berkah adalah kebaikan yang banyak dan terus-menerus bertambah. Begitu juga Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Maka kebaikan Ramadan banyak dan terus bertambah. Bahkan di 10 malam terakhir adalah puncak keberkahan Ramadan. Lalu apa saja keberkahan Ramadan? Yang pertama, Ramadan adalah terkenal dengan Syahrul Maghfirah, bulan pengampunan dosa dari Allah. Maghfirah maknanya yang pertama adalah ditutupi aib-aib dosa oleh Allah, tidak diketahui oleh manusia, baik ketika yang melakukan dosa masih hidup atau setelah meninggal. Maghfirah makna yang kedua adalah seseorang dihapuskan siksa atas dosa tersebut nanti di akhirat. Ramadanlah tempatnya untuk mendapatkan maghfirah tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa karena Ramadan, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu yang akan datang. Di sini ada peringatan, berpuasalah karena iman. Apa maksudnya? Yaitu meyakini kewajiban puasa dari Allah, bukan hanya mengikuti rutinitas kebiasaan kaum muslimin. Berpuasa berharap pahala. Apa maksudnya? Kata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, yasum ala ma'na ar-raghbah, la yastathqilu li siyamih wa la yastatilu li ayyamih. Berpuasa dengan penuh semangat, tidak merasa berat saat berpuasa, tidak merasa panjang saat berpuasa, maka tahan lisan dan kolbu saat berpuasa. Aduh, kok panas, aduh, kok lapar, aduh, kok masih lama berbuka. Maka ini bukan puasa yang karena berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberkahan Ramadan yang kedua adalah, yaitu Ramadan tuqbalu ad-da'awat, bulan yang dikabulkan doa-doa. Saatnya seseorang mempersiapkan proposal terbanyak dan terbaiknya di hadapan Allah, terutama di dalam bulan Ramadan, terutama saat berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat la syakka fihin." 3 doa yang dikabulkan, tidak ada keraguan di dalamnya. Salah satunya da'watul walid, doa orang tua. Yang kedua, da'watus sa'im, doa orang yang berpuasa. Yang ketiga, da'watul musafir, doa orang yang sedang bersafar. Perbanyaklah berdoa. Ayat-ayat puasa disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah dari ayat 183 sampai 187. Di ayat 186 Allah seakan memberikan isyarat karena berkaitan dengan doa, memberikan isyarat bahwa Ramadan bulan yang dikabulkan doa. Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'
idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, aku mengabulkan orang-orang yang berdoa jika ia berdoa kepadaku. Maka berdoalah, perbanyaklah doa di dalam bulan Ramadan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala murka bagi orang yang tidak mau berdoa. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Yang tidak berdoa kepada Allah, Allah murka kepadanya. Keberkahan Ramadan yang ketiga, yaitu Ramadan di dalamnya dan hanya satu malam. Hanya satu malam yang tidak mendapatkannya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan faqad hurimal khaira kullah. Seakan-akan dia tidak mendapatkan kebaikan seluruhnya. Wala yuhram khairaha illa mahrum. Siapa yang tidak mendapatkan keberkahan satu malam tersebut, maka dia orang-orang yang benar-benar merugi. Seakan-akan dia seperti tidak masuk ke dalam bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fihi lailah khairun min alfi syahr." Di dalam bulan Ramadan terdapat sebuah malam lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya, beramal ibadah di malam tersebut lebih baik daripada beramal ibadah selama 1000 bulan. 83 tahun 4 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Kalau anda buka tafsir Imam Ibnu Katsir, apa yang dimaksud lebih baik daripada 1000 bulan? Ada orang di zaman Bani Israel, seorang lelaki berjihad di siang hari selama 1000 bulan. Bertahajud di malam hari selama 1000 bulan. Lalu Allah menurunkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Anda inginkan pahala seperti seorang dari Bani Israel yang berjihad selama 1000 bulan di siang harinya, bertahajud selama 1000 bulan di malam harinya, maka beribadahlah selama satu malam pada Lailatul Qadar. Kemudian tafsiran yang kedua disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim, bahwasanya ada 4 orang dari Bani Israel, 4 orang Nabi. Nabi Ayyub, Nabi Zakaria, Nabi Hazqil, Nabi Yusha' bin Nun. Mereka adalah ahli ibadah. Abadullah 80 sanah la ya'suhu tarfata ain. Mereka beribadah kepada Allah selama 80 tahun. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah walau sekejap mata pun. Kemudian datang Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajibat ummatuka min haula'in nafar alladzina 'abadullah 80 sanah la ya'suhu tarfata ain. Umatmu takjub dengan ibadah 4 orang nabi dari Bani Israel, beribadah kepada Allah selama 80 tahun tidak pernah bermaksiat walau sekejap mata pun. Sesungguhnya Allah telah menurunkan khairan min dzalik, lebih baik daripada itu. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar, beribadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada ibadahnya 4 orang nabi dari Bani Israel yang beribadah selama 80 tahun tidak pernah bermaksiat walau sekejap mata pun. Mungkin ini Ramadan terakhir kita. Mungkin ini amalan terbaik kita yang kita hadapkan kepada Allah, beribadah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Rubah kehidupan, kebiasaan kaum muslimin di negeri ini terutama. 10 hari terakhir bulan Ramadan, masjid mulai kosong, pusat perbelanjaan mulai penuh, seakan-akan dia tidak peduli dengan Lailatul Qadar. Saat Khalilullah, kekasih Allah, saat seorang yang ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya telah lalu yang akan datang. Saat Sayyid waladi Adam, pemimpin anak manusia, Muhammad ibn Abdullah salawatu rabbi wa salamu alaih, beriktikaf, beribadah semalaman suntuk. Apakah kita tidak malu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menyia-nyiakan Lailatul Qadar dengan tidur, dengan memenuhi tempat-tempat pusat perbelanjaan? Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih.
Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ahibbatil muslimun, usikum nafsi bitaqwallah, ittaquhu haqqa taqwah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan berpuasa adalah menjalankan ketakwaan kepada Allah. Di khutbah yang kedua ini saya ingin menyebutkan sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keberkahan Ramadan. Ini juga pelipur lara bagi qalbu setiap hati muslim yang belum ingin menyambut bulan Ramadan atau menganggap hari-hari ke depan adalah hari-hari biasa, layaknya hari-hari selain Ramadan. Wallahi, tidak ada bulan yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran dengan jelas kecuali Ramadan. Wallahi, tidak ada bulan yang disambut oleh Rasul SAW kecuali bulan Ramadan. Apa keberkahannya? Ada dua orang di zaman Rasul SAW masuk ke dalam Islam. Yang satu ahli ibadah, berjihad di jalan Allah sampai mati syahid. Yang kedua, dia tidak beribadah kepada Allah tetapi dia masih hidup sampai tahun depan. Lalu Talhah bin Ubaidillah, orang yang dijamin masuk surga, beliau bermimpi masuk ke dalam surga. Kemudian yang nomor dua, yang biasa-biasa saja ibadahnya, kemudian dia dimasukkan terlebih dahulu ke dalam surga. Baru setelah itu yang nomor satu, yang ahli ibadah dan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Besok paginya Talhah bin Ubaidillah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apa penyebabnya orang tersebut yang biasa-biasa saja masuk surga lebih dahulu dibandingkan orang yang pertama?" Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihat, perhatikan berkahnya Ramadan. Alaisa qad makatha ba'dahu sanah? Bukankah dia hidup setelah orang yang pertama meninggal setahun setelahnya? Wa adraka Ramadan fasamah, kemudian dia mendapati bulan Ramadan dan berpuasa di dalamnya." Para sahabat masih terheran-heran. "Bala ya Rasulullah." Iya. Lalu kenapa ya Rasulullah? Apa sebabnya? Dia terlebih dahulu masuk surga dibandingkan yang nomor pertama. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fama bainahuma ab'adu minas sama'i wal ardh." Sungguh kedua-duanya masuk ke dalam surga, dan yang nomor dua lebih tinggi derajatnya daripada yang nomor satu. Daripada yang nomor satu. Seperti antara langit dan bumi. Karena yang nomor dua mendapati kesempatan untuk memasuki Ramadan 1 tahun setelahnya. Mungkin ini Ramadan terakhir kita. Wallahu a'lam, apakah kita mendapati Ramadan tahun depan? Bahkan wallahu a'lam, apakah kita mendapati Ramadan yang beberapa hari depan ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad.